Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Saya Devi Ayunda Fitriani dari program studi PGMI semester 6 dengan NPM 22140248. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi IPAS kelas 5 SD tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum memasuki pada inti pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar kita bisa menyebutkan apa saja organ-organ pencernaan yang ada pada manusia dan memahami bagaimana proses dari pencernaan tersebut serta bisa menjelaskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, di sini saya punya sebuah kata-kata yang bisa memotivasi kita semua agar lebih semangat dalam belajar. Nah, kata-kata ini saya kutip dari Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal dengan Eyang Habibie. Nah, beliau mengatakan kalau kesuksesan itu bukanlah milik mereka yang pintar, tapi milik mereka yang selalu mau berusaha. Jadi, jika kita ingin menjadi anak yang sukses, jika kita ingin menjadi anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua, kita harus selalu berusaha agar kita bisa meraih hal tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Sebelumnya kalian sudah tahu belum pencernaan manusia itu apa sih? Jadi, pencernaan manusia itu adalah proses penguraian makanan dari semula kasar menjadi lebih halus agar mudah diserap oleh tubuh manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem pencernaan secara mekanik dan sistem pencernaan secara kimiawi. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem pencernaan secara mekanik. Sistem pencernaan secara mekanik itu adalah proses diubahnya partikel-partikel makanan yang besar menjadi lebih kecil atau halus dengan proses fisik seperti mengunyah atau menghancurkan. Nah, proses ini terjadi pada mulut dan lambung. Kemudian yang kedua adalah proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi adalah perubahan makanan dari zat-zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana menggunakan enzim. Nah, proses pencernaan makanan secara kimiawi ini terjadi pada mulut, lambung, dan juga usus halus. Fungsi sistem pencernaan sendiri adalah mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai energi sehari-hari. Selanjutnya adalah macam-macam organ pada pencernaan manusia. Nah, organ yang pertama itu ada rongga mulut. Makanan yang pertama kali masuk tubuh itu melalui mulut. Di dalam mulut, gigi berfungsi untuk mengunyah atau menghancurkan makanan, dan lidah berfungsi untuk mendorong makanan agar masuk ke esofagus untuk dicerna lebih lanjut. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap yang bisa merasakan manis, asin, asam, dan pahit. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut sampai ke lambung. Yang terjadi di dalam kerongkongan ini adalah makanan didorong dari mulut menuju ke lambung dengan gerakan yang disebut gerakan peristaltik. Kemudian, setelah dari kerongkongan, itu yang ketiga ada lambung. Fungsinya untuk menghancurkan makanan yang telah kita telan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk menjadi seperti bubur. Nah, yang selanjutnya, makanan akan dilanjut ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan akan diubah jadi energi
dan kebutuhan lain di tubuh kita. Nah, setelah dari usus halus, ampas makanan tadi yang sari-sarinya telah diserap akan lanjut menuju usus besar. Nah, di dalam usus besar ini nanti makanan akan dikeluarkan melalui anus. Sekian materi kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah sistem pencernaan itu proses penguraian makanan yang semula dari kasar menjadi halus. Nah, semoga kalian semua bisa memahami materi yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.